Dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman pengawas TK seluruh Indonesia yang pada saat ini hadir bersama untuk mengikuti kegiatan BIMTEK khusus pengawas TK yang tergabung dalam EPTK ini. Pada sesi ini kita akan berbagi ilmu ya, walaupun saya yakin keilmuannya sudah pada ada di teman-teman. Karena ini bukan materi baru, tapi mungkin dari materi yang memang bukan materi baru, tapi ada pembaharuan-pembaharuan yang saya dapatkan kemarin juga hasil pelatihan juga. Mudah-mudahan nanti keilmuan yang sudah kita terima selama ini tentang rapor pendidikan, ada juga tambahannya gitu ya. Nanti seperti apa tambahannya? Tentunya tadi yang sudah disampaikan bahwa kita hari ini akan menyusun RKT dan RKAS-nya berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025 ini. Namun sebelumnya mari kita samakan dulu persepsi ya Ibu dan Bapak. Bahwa sekarang kan memang teman-teman sudah disiapkan ya yang akan mengikuti kegiatan pelatihan atau menjadi pasil ya untuk pembelajaran mendalam ini. Ibu dan Bapak, kita samakan persepsinya begini, bahwa kurikulum yang kita gunakan sampai saat ini masih mengacu kepada kurikulum merdeka atau kurikulum nasional namanya sekarang ya. Jadi tidak berubah bahwa misalkan sekarang kurikulumnya sudah berubah menjadi kurikulum pembelajaran mendalam itu bukan. Pembelajaran mendalam adalah strategi atau pendekatan pembelajaran. Artinya itu nanti akan kita temukan di proses-proses kegiatan pembelajaran tentunya ya. Jadi kita samakan persepsinya seperti itu ya Bu ya Pak ya. Nah kemudian kenapa rapor pendidikan ini penting? Walaupun misalkan setiap saat misalkan kita bahas lagi gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah ruhnya. Ruh dari semua keseluruhan pembelajaran, keseluruhan organisasi yang ada di PAUD khususnya ya karena kita membahas PAUD, berangkatnya tetap dari rapor pendidikan ini. Kemudian kalau misalkan kita sekarang yang kemarin-kemarin misalkan kita mengenal PMM, nah, tetap itu masih digunakan walaupun misalkan nama nama rumahnya atau wadahnya sudah menjadi GTK ya, ada ruang GTK. Tapi kita pada dasarnya akan mengarah ke sana. Kenapa? Ada kaitan antara rapor pendidikan yang nanti pembenahannya ada di PMM itu dengan keseluruhan rangkaian kegiatan di Taman Kanak-kanak khususnya gitu ya. Nah, juga tidak lepas juga nanti ada kaitannya dengan penyusunan KSP-nya nanti yang akan lebih panjang lebar disampaikan oleh Ibu Iin gitu ya. Eh, Ibu dan Bapak, yuk kita bongkar sama-sama dulu nih. Kita samakan dulu persepsinya nih. Saya akan share dulu. Sudah tampakkah? Sudah, Bunda. Oke. Itu ada hitam-hitamnya enggak? Ada di atasnya dan sebelah Lalu kanan. aja gimana nih? Saya juga belum paham nih cara menghilangkan itu yang hitam-hitamnya tuh. Yuk kita lihat ya. Tapi terlihat, coba Ah, dibesarkan aja. di apa? Di zoom, dibesarkan. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti hilang ya. Tapi tetap ada ya. Saya juga belum ngerti nih gimana cara menghilangkan itu Oke. yang hitamnya sampai saat ini. Ya. Kita akan menyusun tentang RKT dan RKS berdasarkan rapor pendidikannya. Nah, kalau kita berbicara tentang rapor pendidikan, tentunya rapor pendidikan kan ini berangkatnya dari mana gitu kan ya. Rapor pendidikan yang sekarang ada hasilnya, hasil rapor pendidikan tahun 2025, itu kan dihasilkan dari Sulinjar ya. Sulinjar tahun 2024. Apa itu artinya? Nah, kita memiliki sistem penilaian ya secara nasional ya. Jadi ada evaluasi ya, evaluasi sistem secara nasional. Ada yang secara internal dan ada yang secara eksternal gitu ya. Kalau secara internal itu yang mana? Ya, itu rapor pendidikan atau PBD-nya. PBD dan Sulinjar yang menghasilkan nanti rapor pendidikan itu satu ya. Satu rapor PBD, yang keduanya Sulinjar dan menghasilkan rapor pendidikan. Kemudian yang secara
Eksternalnya tentunya berada di kegiatan-kegiatan akreditasi ya yang dilaksanakan oleh badan khusus gitu ya. Nah, itu ya kita samakan persepsi dulu. Nah, kemudian adakah kaitannya nih? Oh, sebentar ya, sebentar kita kita pantun aja dulu ya Bu Asia ini. Boleh. Ke sekolah pagi-pagi berangkat. Langit cerah, Cakep. burung pun bernyanyi. Rapor pendidikan jadi titik tolak. Menata mutu sekolah lebih berarti. Bung- Cakep. Bunga mawar di taman kota. Disiram pagi terasa segar. RKT disusun penuh makna. Arahkan program agar tepat sasaran. Satu lagi. Mentari pagi sinari halaman. Anak bermain penuh semangat. RKAS hadir sebagai panduan. Cakep. Langkah Luar sekolah lebih biasa. terarah dan tepat. Ah, itu mah hanya pembukaan saja ya. Oke. Oke, nah kita akan kaitkan ya Bu ya. Bagaimana kaitan antara rapor pendidikan, penyusunan rencana kerja tahunan atau RKT, dan penyusunan kurikulum. Oh, satu lagi tuh mungkin RKAS-nya ya. Kita bongkar nanti. Oke, tapi kita lihat dulu nih. Rapor pendidikan itu apa? Karena hari ini kita hanya akan menyamakan persepsi saja, merefresh kembali tentang rapor pendidikan yang memang tahun ini ada di tahun 2025 ini hasil dari rapor pendidikan tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, ini adalah rapor pendidikan itu adalah laporan komprehensif ya yang menyajikan data capaian indikator kualitas layanan. Ya, kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan seperti pembelajaran, sarana prasarana, iklim keamanan, kemitraan dengan orang tua. Nah, data ini berasal dari mana? Datanya berasal dari asesmen nasional, survei lingkungan belajar, dan sumber lain yang diolah oleh Kemdikbudristek. Nah, ini kita perlu pahami bersama juga bahwa di taman kanak-kanak khususnya atau di PAUD, ini tidak terjadi permisahan antara asesmen nasional dengan survei lingkungan belajar. Karena survei lingkungan belajar itu adalah asesmen nasionalnya PAUD, gitu ya. Jadi kita tidak ada khusus asesmen nasional yang bentuknya tersendiri seperti di jenjang pendidikan yang lain, gitu ya. Jadi Sulingjar itu adalah asesmennya PAUD, gitu ya. Kemudian nih, fungsinya untuk apa? Nah, ini fungsinya untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan satuan pendidikan melalui skor, capaian, peringkat, dan perubahan dari tahun sebelumnya. Jadi yang namanya rapor pendidikan itu bukan untuk membandingkan antara satu sekolah dengan sekolah lain, misalkan di sekolah binaan kita, tetapi membandingkannya antar tahun. Jadi tahun 2023 kita melaksanakan kegiatan Sulingjar menghasilkan rapor pendidikan yang tahun 2024. Dan Sulingjar 2024 menghasilkan rapor pendidikan yang 2025. Nah, nanti diperbandingkan apakah itu naik capaiannya ataupun itu turun. Nah, itu dilihat ya dari rapor pendidikan yang dihasilkan setiap lembaga, gitu ya. Kemudian nanti kita bisa memberikan rekomendasi prioritasnya, perbaikannya misalkan ke arah mana, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya, gitu ya. Kemudian menjadi titik awal juga dalam proses PBB yang menyediakan data tujuan yang untuk mengidentifikasi masalah yang di dalamnya tentunya ada tahap identifikasi ya. Identifikasi, refleksi, kemudian apa? Pembenahan-pembenahan gitu ya. Ini hanya kita kata-kata pembukaannya saja nih. Kalau RKT tentunya apa? Dokumen perencanaan tahunan yang memikirkan kegiatan perbaikan layanan pendidikan berdasarkan analisis rapor pendidikan. Nah, RKT ini mencakup pengungkapan indikator, prioritas, kemudian akar masalah, kegiatan pemanfaatannya bagaimana, dan pengelolaan sumber daya seperti apa. Ini fungsinya tentunya saja sebagai apa? Rencana ya, menerjemahkan rekomendasi rapor menjadi rencana pendidikan konkret yang mencakup 3 kegiatan gitu ya. Atau di situ nanti ada apa? Ada 3 prioritas utama. Kemudian ini kurikulum satuan pendidikan. Apa sih kenapa ini kok masuk? Karena di sini juga akan ada keterkaitannya antara penyusunan RKT, RKAS, dan KSP yang tentunya nanti akan dibongkar sama Bu Iin. Nah, hal ini Ibu dan Bapak akan menjadi
penting ketika kita misalkan anak-anak kita nanti akan melaksanakan kegiatan akreditasi. Ya, kenapa? Ruhnya ada di rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini mewarnai keseluruhan. Karena di situ nanti akan dipinta 5 dokumen penting ketika kita akreditasi. Yang pertama yang akan dipinta adalah KSP-nya. Yang kedua yang akan dipinta adalah RKT dan RKAS-nya. Yang ketiga yang akan dipinta adalah kegiatan kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan tentunya kalender pendidikan milik sekolah ya, bukan kalender pendidikan yang diturunkan oleh dinas pendidikan masing-masing daerah, tapi nanti ada penjabaran khusus untuk sekolah masing-masing. Itu yang ketiganya. Yang keempat, di situ ada dokumen perencanaan pembelajaran. Mau kita menggunakan RPP atau modul ajar, nah jadi kita akan dilihat oleh asesor itu bagian-bagian tertentu, bagian-bagian penting saat melaksanakan kegiatan proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang kelimanya tentunya kita harus memiliki profil ya, profil satuan pendidikan. Nah itu kenapa misalkan itu penting? Karena ini akan saling silang, saling keterkaitan antara yang tadi ya sistem evaluasi pendidikan nasional yang ada secara internal dan eksternalnya. Ya gitu ya. Kenapa itu penting? Itu maksudnya. Nah, kemudian ini RKT tentunya. Nah, ini kalau kita lihat dari ketiga kaitan yang tadi, rapor pendidikan menyediakan datanya dan rekomendasinya untuk memahami kondisi satuan pendidikan itu di tahap identifikasi dan refleksi. RKT-nya untuk menyusun rencana aksinya. Nah, berdasarkan tentunya rapor pendidikan ya yang menetapkan prioritas perbaikan dan mengalokasikan sumber dayanya. Kemudian KSP-nya mengimplementasikan prioritas pembelajaran dari RKT ke dalam kurikulum operasional gitu ya. Memastikan kegiatan di kelas mendukung perbaikan yang direncanakan dalam tahapan benahi dan implementasi. Nah, ketiganya terintegrasi dalam siklus perencanaan berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Yang tentunya fokusnya pada kebutuhan peserta didik dan visi misi satuan pendidikan. Itu ya Ibu dan Bapak, kita mengawalinya. Nah, Ibu dan Bapak masih ingatkah ini? Nah, ini adalah dimensi atau indikator-indikator yang berada di dimensi rapor pendidikan. Kita akan lihat selewat saja ya. Karena kita ambil garis besarnya saja bahwa di PAUD kita hanya memiliki indikator dimensinya hanya 2 macam saja. D dan E ya. Nah, ini kita lihat seperti ini. Nah, kalau D tentang kualitas proses pembelajaran, tuh gitu ya. Kalau yang di E, di situ ada kemitraan dengan orang tua, dukungan pemenuhan layanan esensial AUD di luar pendidikan, dan kepemimpinan pengelolaan sekolah ya, yang dilakukan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini semua termuat di dalam Sulinjar atau PBD-nya. Nah, yang akan menghasilkan nanti rapor pendidikan, gitu ya. Nah, ini dimensinya itu ada di sini. Indikator dimensi rapor pendidikan taman kanak-kanak khususnya ya. Dimensi D, ada apa? Dimensi D itu ada 4. Ya. Perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. D2, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. D3-nya pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, dan D4-nya asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa ini ditandai dengan warna kuning? Mau kuning, mau merah, sama saja. Ini yang D2 dan D3 akan menjadi prioritas utama di dalam kita nanti membedah rapor pendidikannya, gitu ya. Ini untuk dimensi D-nya. Nah, ini untuk E-nya. Dimensi E-nya silakan kita memiliki sampai E1 sampai E9. Ini semua ada di dokumen rapor pendidikan kita, ya anak-anak kita. Nah, yang E6-nya ini ada kekhususan juga seperti yang tadi, ini adalah prioritas utama tuh yang dikasih merah. Jadi artinya prioritas rapor pendidikan kita itu hanya ada 3 saja ya, 3 jenis. Oke, nah mari kita sekarang telaah jenjang pendidikan jenjang TK-nya ya untuk rapor pendidikannya.
Namun sebelumnya saya ingin tahu Bu dan Bapak, apakah Ibu dan Bapak ketika memberikan pendampingan terhadap satuan pendidikan, pernah nggak Ibu dan Bapak masuk ke dalam apa ranah rapor pendidikan satuan lembaganya? Pernah nggak? Silakan yang bisa buka. Bu Asia, pernah nggak Ya, buka? iya, pastinya karena kita pendampingan ya. Masuk ke Nah, ya. dalamnya begitu ya Bu Nunung. Oh, oke. Iya, jadi Nah, apa yang mm-mm. menjadi permasalahan kita mendampingi, jadi kita diskusikan begitulah Bu Nunung? Betul. Jadi artinya gini, kenapa misalkan saya tanya gitu ya Bu, kan selama ini kita kan dikasih apa tuh, kita minta supaya anak-anak kita memberikan atau misalkan minta supaya mendownload hasil rapor pendidikannya. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah, misalkan kalau kita tidak datang ke sekolah mereka, kita tidak membuka, tidak membedah misalkan rapor Hmm. pendidikan yang mereka Iya, miliki begitu ya Bu betul, Asia. betul, Nah, iya. sehingga mereka misalkan masih meraba-raba. Misalnya ada satu poin misalkan yang tentang misalkan salah satu indikator disiplin positif. Ibu disiplin positif itu apa sih? Nah, kadang-kadang masih bingung. Atau misalkan perencanaan pembelajaran tuh yang kemana arahnya? Kadang-kadang masih juga bingung. Kenapa? Karena Hmm. memang mereka itu tidak Hmm. membongkar, membedah. Makanya kalau misalkan sekarang kita selewat aja ya, kita bongkar aja dulu ya Bu. Itu sebelum kita nanti menyusun RKT dan RKAS berdasarkan hasil rapor pendidikannya. Yuk kita lihat dulu ya sebentar untuk membedah apanya? Kita membedah rapor pendidikannya yang berangkat dari anak ya, dari anak, dari lembaganya ya. Yuk kita lihat dulu sebentar. Nah, seperti ini. Sudah tampakkah? Sudah tampakkah Bu Aisyah? Asia? Udah ya? Ya, siap, siap, siap. Nggih, Oke. Gunung. Nah, Gitu. ini salah satu ketika kita Sudah kelihatan. masuk ke salah satu lembaga kita. Ini saya kasih contoh, ini salah satu lembaga binaan kita. Nih, segala macam ya, NPSN-nya dan sebagainya ada. Nah, Hmm, ketika kita buka, di sini kan ada tiga prioritas itu ya. Nah, Ibu betul. dan Bapak, kita samakan persepsi saat kita mendampingi anak-anak kita ke lapangan, tolong misalkan minta sama anak-anak kita, sayang tolong bukain dong itunya rapor pendidikan milik kalian misalkan gitu ya. Nanti mereka akan masuk ke apa ke akunnya ya dan terbukalah seperti ini. Nah, Ibu dan Bapak, ketika kita membuka proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini, ini kan D2 ya. D2. Sudah baik sih, tapi apakah ini benar baik? Nah, yang saya minta ke anak-anak saya, tolong dibuka. Baiknya itu seperti apa? Makanya kita scroll ke bawah, pelajari akar masalah. Nah, dari D2 ini ada indikator-indikator yang anak-anak kita perlu tahu ya. Nah, kenapa Bu? Ini saya udah baik kok. Yuk kita lihat benarkah itu semua sudah baik gitu ya. Akar Hmm. masalahnya kita buka, kita lihat di sini. Ternyata pas dibuka, kok proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini yang apa yang termasuk ke D2 itu, kok warnanya di sini semuanya apa nih? Oranye ya? Bilangnya apa nih? Oren, iya. Oren. Nggih. Padahal secara utuh keseluruhan dia sudah baik, gitu kan? Nah, tolong sama kita para pendamping dibukakan, tolong diingatkan. Sayang, di D2 ini kalian itu membahas ini nih. Ini yang akan kita bahas tuh. Apa? Subindikator dari D2. Nah, artinya kalau capaiannya memang dia naik. Ya naik ya, capaian naik tuh 6,23 itu naik sebetulnya gitu ya. Nah, tapi itu nanti ada kisaran apa peringkat atas yang dinamakan kuintil ya. Kuintilnya cukup rendah. Kalau kuintilnya rendah, ini nilainya tinggi ya, karena memang diukur berdasarkan apa kabupaten kota dan berdasarkan secara nasional. Nah, di kabupaten kota dia memiliki nilai di atas gitu ya peringkatnya. Nah, dia naik 623. Tapi kenyataannya dia masih warnanya kuning. Nah, nanti ibu dan bapak tolong nanti sama anak-anak kita sama teman-teman yang ada di lapangan harus mengerti, memahami bahwa
mana misalkan ditelaah mana coba dari apa subindikator ini yang nilainya terkecil gitu ya. Nah, kenapa? Ini dalam rangka kita menganalisis hasil evaluasinya, apa menganalisis capaian hasil rapor pendidikannya. Kenapa ini penting? Karena kita nanti akan menyusun RKT dan RKAS-nya, bahkan akan menyusun KSP-nya gitu ya. Jadi semuanya, semua ini anak-anak kita, binaan kita harus paham apa sih yang namanya ekspektasi pendidik, apa sih yang namanya berpikir aktif? Apa sih yang namanya panduan pendidik? Apa sih yang namanya disiplin positif? Nah, nanti sama anak-anak kita tolong catat anak-anak gitu ya, misalkan binaan kita tolong mana nilai yang terendah. Nah, tentunya di sini kelihatan ya Bu Asia, kita memiliki nilainya misalkan yang ini nih untuk PK ini. Ekspektasi pendidik nilainya sedang, tapi ini paling rendah 56,65. Ini perlu tahu anak-anak itu apa sih masing-masing dari situ. Ibu perhatikan, Ibu lihat di sini ada detailnya. Nah, anak-anak supaya tahu itu nilainya sedang 56. Tolong di ini dibukakan ini, buka. Nah, menghasilkanlah ini. Jadi biar dia tahu. Nah, kalau untuk binaan saya ini kan sharing ya. Saya minta anak-anak saya tuh, binaan saya itu me, apa ya, mengkopas ya, mengkopas masing-masing dari definisinya. Ekspektasi pendidik adalah bla 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 bla, kopas. Nah, ke operatornya saya menyuruh apa minta tolong dikopas, kopas biar mereka tahu apa sih ekspektasi pendidik itu. Nah, ketika mereka bacakan bahwa keyakinan pendidik bahwa setiap anak memiliki potensi untuk bla 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 bla. Nah, itu. Kemudian capaian ibu bapak tadi apa? Saya bilang begitu ya sama anak-anak saya. Sedang. Nah, sedang kita baca arti sedang itu apa. Nah, pendidik sudah memberikan kesempatan yang sama bagi anak ya. Tetapi pendidik nih cenderungnya memberikan penilaian daripada umpan balik yang konstruktif. Jadi hanya menilai saja. Hanya menilai tapi tidak dibarengi dengan umpan balik yang konstruktif. Nah, itu hanya salah satu contohnya saja ya. Kita tidak akan membedah semuanya, kita hanya akan setidaknya sharing ya. Sharing membacakan bagaimana capaian rapor pendidikan anak-anak kita ketika kita mendampingi ke sekolah. Kenapa? Karena pendampingan ini penting karena memang kita adalah bagian itu adalah tugas kita ya. Bagian dari pendampingan kita yang ada di 4 siklus itu kan. Nah, siklus yang kita tugas yang kita terima apa tuh yang keberapa nih? Yang kedua dan ketiga. Menyusun perencanaan program satuan dan melaksanakan mendampingi pelaksanaan program satuan. Jadi dari mulai kita menyusun perencanaannya dan pelaksanaannya artinya itu perlu didamping. Nah, inilah wujud salah satu kita mendampingi binaan kita di lapangan. Nah, itu ya. Ini hanya salah satu contoh. Nah, kemudian di sini nilai capaian ekspektasi pendidik tahun ini turun katanya. Turunnya 20,72. Kalau tahun sebelumnya 56,65, nah di tahun sekarang, nah turunnya 20 tahun yang sebelumnya ini 77,37. Nah, gitu ya. Itu cara membacanya Ibu dan Bapak kalau kita nanti insya Allah untuk mendampingi anak-anak kita di lapangan. Nah, tolong ini semua Ibu dan Bapak ini semua dibuka. Dibuka semuanya, dikopas oleh mereka untuk melatih mereka memahami apa artinya berpikir aktif dan sebagainya. Semua jadi semua yang ada di D2 ini sub-sub indikatornya diingatkan, kemudian dipelajari oleh mereka sehingga capaian-capaian mereka ini bisa dipahami dan bisa dilihat oleh mereka. Sehingga mereka tidak berkata-kata begini, kok nilai saya udah bener kok, kenapa nilainya kecil, kenapa nilainya misalkan merah atau kuning. Nah, karena memang mereka perlu memahami detailnya seperti itu, gitu ya. Nah, ini kan salah satu contohnya. Nah, kemudian di sini kan ada akar masalahnya. Yuk kita kembali dulu. Nah, itu untuk D2-nya. Sekarang D3-nya kita lihat ya. D3-nya apakah betul sudah hijau semua? Kita lihat juga. Nah, ternyata di situ masih ada yang kuning. Yang kuning, nah ini di literasi dasar. Nah, ini nanti yang kuning atau yang misalkan nilainya, ini nilainya memang sudah cukup tinggi.
dibanding dengan kemampuan kognitif. Nanti kita bicarakan di apa di bedahan yang dari Excelnya ya. Kenapa ini kuning kok nilainya tinggi misalkan ya. Ini kok yang hijau nilainya rendah gitu ya. Tapi ini tetap akan menjadi fokus. Yang kuning ini akan menjadi fokus peningkatan. Silakan dicatat ini mana yang kuningnya, kemudian nilainya berapa untuk ditaikan nanti ya, untuk dibuatkan program di RKT-nya. Gitu ya. Itu cara Prioritas ya, Bu pembacaan. ya. Nah, kemudian yang ketiganya tentunya di situ ada satu lagi tentang kemitraan. Oh, ini udah jelas-jelas warnanya memang ini kuning ya. Nah, kuning itu apa sih? Coba kita lihat. Ada yang merahnya nggak atau ada yang hijaunya nggak? Kita bongkar. Nah, kita lihat. Ternyata cuma satu. Tapi kok bisa mewarnai kesemuanya sehingga warnanya jadi kuning gitu ya. Nah, ini juga nanti kita bongkar di Excelnya ya. Nah, ini nilainya nilai sedang tuh. Kemudian nanti kita tetap nilai sedang juga kita baca, kita lihat. Ini nilainya kita catatkan sama anak-anak. Sok silakan E6-nya, tak kemitraannya yang tadi E6. Itu yang mana yang paling nilainya yang paling rendah. Nah, tentunya ini ya. Kualitas perencanaan ini juga sama, tolong dibukakan. Jadi ini biar mereka membaca. Semuanya dikopas untuk kepentingan binaan kita masing-masing sesuai dengan hasil rapor pendidikannya masing-masing. Itu ya Ibu dan Bapak, itu untuk sekilas kita cara membacakan hasil rapor pendidikan yang mereka miliki ya, yang mereka hasilkan dari Sulinjar tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat atau menyusun menyusun RKT-nya. Ibu dan Bapak, dalam penyusunan RKT ini kan memang yang membuatnya juga harus anak-anak kita ya, binaan kita. Tapi kan kita punya tugas pendampingan. Ini bisa digunakan untuk apa? Untuk menganalisis hasil rapor pendidikannya. Nah, ini secara manual, Ibu dan Bapak. Secara manual, mereka menganalisis hasil rapor pendidikannya sendiri untuk dibuatkan apanya? Untuk dibuatkan perencanaan atau program kerjanya seperti apa, dan nanti yang memerlukan pendanaan-pendanaannya akan nanti dibuatkan juga program melalui RKAS-nya, gitu ya. Yuk, kita lanjut ya, Sang ya. Oke. Kemudian kita lihat, kita kembali lagi ke sini. Bukan, maaf. Kita lagi kembali lagi ke lah. Ini masih tampak gimana nih? Oke, kita lanjut ya. Belum, belum, Ya, belum, Bun. oke. Kita ambil lagi. Ini kita akan membedah apanya nih? Kita akan membedah Excelnya nih. Udah ada belum nih? Bentar. Kita lihat Excelnya ya. Nah, ini. Nah, sudah tampakkah? Kalau tadi itu kan rapor, Proses. eh, eh, itu kan tadi rapor pendidikan aslinya ya, asli rapor pendidikan lembaganya milik mereka. Nah, yang selanjutnya kita kan minta misalkan anak-anak kita untuk download hasil rapor pendidikan. Inilah hasilnya. Nah, ini yang barusan ya, laporan rapor pendidikan TK YBA 45. Ini tahun 2025. Nah, kita lihat Ibu dan Bapak di sini seperti yang biasa ya, ini tidak ada yang aneh, tidak ada yang asing. Di sini ada tentunya ada panduan PBD di sheet-sheet di bawah tidak berubah. Kemudian ada ada laporan rapornya. Nah, ini kan laporan rapornya ini nih. Tuh, seperti itu ya. Ini capaian-capaian mereka. Kemudian nanti kita lihat ada rekomendasi keseluruhannya seperti apa. Kemudian nanti rekomendasi prioritasnya seperti apa. Nah, yang akan saya bedah di sini, kita akan ngambil dua ini aja ya. Dua sheet ya. Sheet Iya. laporan rapor dan rekomendasi prioritas. Karena memang waktu kita terbatas, kemudian kita juga akan membedah ya seperti apa. Kalau kita kembali ke sini nih, nah, kembali ke keseluruhan tuh gimana ya? Bentar. Sebentar, sebentar. Nah, kita awali dulu ke sini dulu sebentar ya. Ini kalau screen semua, oh ini ya.
Ada di sini nih. Ntar saya biar bisa semua screen-nya. Oke. Nah, ini kan awalnya nih ya, yang masuk ini. Sudah tampak ini di PPT, Bu. Ya, Nah, tampak Bun. Coba nah, di zoom lagi. oke, di zoom lagi ya. Ini PPT-nya. Nah, saya masukkan dulu ke sini ke PPT-nya biar nanti jelas penjelasannya ya. Nah, di sini ada langkah-langkah ya bagaimana kita misalkan menyusun atau menambah pembaharuan yang kemarin ya, setelah kita membuka rapor pendidikan kita ya anak-anak kita kan ditelaah ya itu downloadannya. Nah, ini yang barunya itu yang ini. Nah, pertama tentunya buka rapor pendidikan masing-masing anak kita ya, binaan kita. Kemudian lanjut buka di set 2. Nah, ini set 2-nya yang tadi ya. Nah, di set 2 lihat Ibu dan Bapak di bagian kolom E. Nah, silakan Ibu dan Bapak catat ya untuk menyamakan persepsi karena nanti ada tugas ya. Nah, di kolom di apa di set 2 nih, set yang namanya set di bawah ya. Tuh. Set 1 panduan PBD ini di laporan rapornya nih di set 2. Di set 2 di kolom E, apa tuh kolom E? Definisi capaian. Di situ ada hasil ya, capaian rapor pendidikan anak kita ya, salah satu anak kita yang tadi di-download. Nah, ini kan ada kenapa nilainya misalkan sedang? Apa yang mempengaruhi nilai sedang? Karena di situ ada poin-poin yang positif dan negatifnya, atau ada yang lebih dan yang kurangnya. Nanti tugas kita, kalau nanti keburu nanti kita akan praktek, kalau tidak ya mungkin ini catatan saja ya, biar nanti kita menelaahnya biar mudah ya. Ibu dan Bapak, nah yang ini untuk capaian yang lebihnya yang mana nih? Misalkan gini, perencanaan pembelajaran di satuan PAUD sudah disusun berdasarkan kurikulum nasional. Itu nilainya apa? Tercapai atau masih di bawah? Atau positif atau negatif itu? Halo, Bos ya, bantuin dong. Ya, ya, gimana Nah, Bun? perencanaan pembelajaran di satuan PAUD sudah disusun berdasarkan kurikulum nasional. Itu positif atau negatif? Atau nilainya tinggi atau rendah? Bentar saya besarkan. Hmm. Positif Bun. Nah, berarti sudah ya. Nah, di sini akan tampak. Kenapa misalkan itu padahal sudah? Tapi nilainya masih sedang. Di Ya, kisaran nilai rapornya 61,97. Di apa? Di indikator yang mana? Di D.1 ya. Nah, seperti itu. Itu walaupun tahun yang lama naik ya. Naik 3,15. Tapi dia masih berada di kisaran sedang. Nah, sama Ibu dan Bapak, tolong sekarang sebagai pengawas dibuatkan semuanya scroll ke bawah yang ada kata-kata negatifnya, misalkan namun belum mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan dan tidak selalu menjadi rujukan pembelajaran di kelas, kan itu negatif ya. Satu, di blok merah atau dikasih tulisan merah. Kemudian pembelajaran di kelas belum mempertimbangkan mempertimbangkan kebutuhan belajar. Blok juga merah. Nah, ini di scroll ke bawah. Cari yang tidak yang ada kata-kata negatifnya ya, semuanya di blok. Nah, itu ya. Pada kolom E, fokus pada definisi capaian yang belum mencapai target. Targetnya di mana? Targetnya tentunya 100%, tapi ini dianggap belum mencapai target ya, masih berada di bawah. Nah, ini bahkan sedang. Nah, ini kisarannya didapat dia peringkatnya di sini, 21,40. Nah, ini berada di peringkat menengah ke atas ya, tapi sedang, masih sedang. Nah, yang targetnya kurang tadi beri tanda merah yang artinya belum memenuhi target 100%, gitu ya. Oke, nanti ini nanti prakteknya ya. Ini garis besarnya saja dulu. Nah, kemudian dari situ langkah berikutnya seperti apa? Nih, langkah ketiganya. Masih pada set 2. Nah, ini kan set 2-nya. Nah, ini masih set 2 ya. Ibu lihat di kolom H. Nah, ini H.
Di kolom H, di situ kita blok kuning yang peringkatnya peringkat atas. Nah, kuintil ini namanya. Nah, ini apa kisaran itu namanya kuintil. Kuintilnya dari 1 sampai 20% ini menunjukkan peringkat atas. Kemudian nanti akan ada yang kuintil 21 sampai 40, 40 sampai 60 misalkan ya, dan sebagainya. Ini berdasarkan peringkat mana ini? Ada yang peringkatnya tingkat apa kabupaten kota maupun nasional gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti Ibu dan Bapak scroll semuanya di rapor pendidikan yang di apa di set 2-nya, kasih tanda warna kuning di blok kuning yang peringkatnya atas. Gitu ya. Itu untuk langkah kedua ya. Kuning dan nanti setelah misalkan semua dihitung yang kuningnya ada berapa misalkannya yang peringkat 1 sampai 20-nya sama ibu-ibu sama bapak-bapak nanti dihitung ada berapa misalkan yang nilai tingginya itu gitu ya. Nah, walaupun misalkan tidak berbanding apa tidak sebanding dengan hasil capaiannya. Coba kita lihat. Ini aja yang dua aja yang tampak ya. Ini baik, tapi dia berada di tingkat atas. Tapi ini sedang, ini juga berada di tingkat atas. Jadi perbandingannya ini antar kabupaten kota ya, kisaran kabupaten kota atau kisaran nasional. Iya sih sedang. Ini di sini hasil capaian dia, hasil sekolahnya dia itu sedang. Padahal di tingkat nasional atau di tingkat kabupaten kota, dia itu berada di kisaran tinggi gitu ya. Nah, paham Ibu dan Bapak? Jadi tidak berbanding, tidak sebanding ya. Jadi bagaimana capaian antara capaian sekolah dengan capaian perbandingan di tingkat kabupaten kota atau nasional itu tidak sebanding gitu ya. Jadi bisa saja itu berada di bawah atau berada di atas gitu ya. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, ini untuk langkah ketiganya ya. Jadi buka set 2-nya, kolom H tentang apa tadi? Kolom hanya itu apa? Peringkat ya, peringkat tentang peringkat di kabupaten kotanya nanti di blok gitu ya, di blok seperti itu. Nah itu untuk langkah yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya nih masih di set 2, masih di set 2. Lihat Ibu dan Bapak nih pada rapor pendidikan ini ya, yang namanya set oh, dua, 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 dua mungkin ya, bukan dua. Di pada set 2 laporan nih. Ini ada laporan di set 2. Kemudian sebelah sininya apa nih? Set 2 titik Titik 2. dua. Nah, Iya. artinya kita akan membandingkan. Membandingkan apa? Yuk kita perbandingkannya itu. Ini. Pertama di sini kan ada yang warna-warna ini nih. Sudah diblok ya, yang namun-namun itu kan, yang nilainya Iya. negatif. Tapi di situ peringkatnya masih tetap atas. Kita bandingkan dengan yang sebelah sini. Nah, untuk apa? Untuk selanjutnya ya cocokkan dengan kolom 2.2 ini ya. Kita akan apa? Kita akan mengambil apanya? Mengambil akar masalahnya. Di mana akar masalahnya? Kita ambil nih di kolom EF kan ada dua nih. Nah, akar masalah ada dua ya, di kolom E dan kolom F. Tapi kita akan mengambil di level yang duanya. Nah, kenapa kita ngambil di level 2? Apa sih ini? Kalau kita geser sedikit, oh susah ya. Tar. Tar, kita kembali dulu ya. Bermasalah. Kita lihat lagi ini mah ke atas tar. Tadi perbandingan ya, yang perbandingan. Kita kembali lagi, Bu. Lihat. Kan ini perbandingan nih. Perbandingan mana? Jadi bandingkan ya, cocokkan antara yang ada di apa sheet 2 dengan yang ada di apa? Di 22 ya. Ini kita akan melihat apa peringkat atasnya yang kuning-kuningnya, kemudian nanti akan kelihatan dengan apa? Dengan yang tadi negatif-negatifnya. Kemudian penyelesaiannya nanti akan kita lihat, kita ambil di level 2. Nah, itu ya langkah untuk memperbandingkannya. Untuk apa diperbandingkan? Karena kita akan mengambil akar masalah yang akan ditaikan menjadi peningkatan nanti dibuatkan programnya. Jadi nanti ini dibuatkan programnya. Sebetulnya ini teh dari mana? Nah, ini memang harus dilihat ya. Ini susah kah terhalang?
Nanti yang aslinya saja kita lihat ya. Yang aslinya nanti kita lihat. Nah, kemudian dari situ, nah Ibu dan Bapak, kita lihat lagi. Buka internet, nanti ya tugas selanjutnya nih, langkah kelimanya. Buka internet, cari 8 dimensi profil lulusan. Ibu masih ingat 8 profil lulusan? Nah, dari mana itu asalnya? Kok tiba-tiba ada yang kayak gitu? Nah, itu adalah pembelajaran yang kekiniannya. Itu berasal dari apa? eh, Pembelajaran mendalamnya, ya. Yang kalau dulu lulusannya apa? Jadi memang sudah ada eh, ketentuannya bahwa sekarang pembelajaran di sekolah itu akan menghasilkan dimensi yang 8 itu. Nah, 8 dimensi. Kalau dulu kita punya berapa dimensi? Ada 6 ya? 6 dimensi yang di Enam. apa Hmm. di profil pelajar Pancasila ya ada 6. Nah, kalau di sini Ya. kita akan menggunakan yang terbaru. Jadi kita akan menggunakan 8 dimensi. Dari mana ini 8 dimensi ini? Kita buka saja di internet. Nah, ini ceritanya nih, saya nih udah apa tuh udah di kopas nih ke sini. Nah, ini ada keimanan dan ketakwaan. Silakan baca bla 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 bla. Kemudian kewarganegaraan apa ini? Aktif. Kalau yang dulu apa nih? Apa tuh yang nah, apa global-global gitu apa tuh? Kebinekaan ya. Nah, Kebinekaan ya. kebinekaan global itu dirubah menjadi kewarganegaraan. Kemudian penalaran kritis dari mana penalaran kritis dulu ada? Ada dulu berpikir kritis ya. Itu yang Oke. ada. Iya, berpikir kritis tapi ya dulu mah ini Ya, penalaran kritis. Kemudian kreativitas ada ya. Nah, yang dulu gotong royong diganti menjadi kolaborasi. kolaborasi. Ya, kemandirian masih kan tetap ada. Kemudian kalau ditambah lagi dua ya, ditambah kesehatan jasmani dan rohani juga kemampuan berkomunikasi. Jadi tambah dengan komunikasi. Nah, Ibu dan Bapak, kita lihat lagi kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke set, silakan Ibu catat juga. Ke set 2.2 rekom prioritas. Nah, kan ini hasilnya nih, hasil dari rapor pendidikan salah satu lembaganya. Ibu tolong tambahi dengan 8 dimensi tadi. Jadi setiap indikator yang terdapat di sini, arahkan ke sini. Ini kayaknya masuknya kemana nih? Misalkan gini, memahami bagaimana memanfaatkan hasil asesmen untuk membangun kemampuan pondasi secara lebih efektif. Ini cocoknya kemana ya? Nah, cocokkan dengan yang 8 ini. Nah, ini dicocokkan. Setelah dicocokkan, Ibu catat di sini, tulis, dikasih dengan warna merah ya. Semuanya setiap indikator ini dicatat, ditulis dengan menggunakan penyesuaiannya dengan yang ada di 8 dimensi. Sehingga hasil dari yang G ini, kegiatan benahi ini, di situ menghasilkan 8 dimensi profil lulusan. Itu ya. Wajib ya, Delapan, Bunda. ya. 8 profil lulusan itu, kalau kita nanti nyambungnya kemana? Ini ke STTPA, gitu ya. Nah, karena ini salah satu standar ya, standar nasional. Nah, ke situ jadi arahnya. Jadi sama Ibu nanti semua yang ada di rapor pendidikan, di rekomendasi prioritas, tolong dicatat semuanya, disesuaikan mana yang masuknya ke sebelah sini. Coba kita lihat salah satu nih. Penguatan kompetensi pendidik untuk dapat menghadirkan suasana belajar yang aman dan menghargai anak, masuknya kemana itu? Silakan. Kayaknya kemana nih Bu Asia? Saya nggak bisa komunikasi dengan yang lain karena memang ditutup ya. Saya baca Nah, juga ini sambil pada nulis. oke, nanti dicatat. Kenapa ibu-ibu nanti tinggal buka ya, buka rapor pendidikan masing-masing ya, salah satu hasilnya ya, hasil rapor pendidikan TK binaan kita, biar nanti kita langsung praktek ya. Praktek, misalkan memasukkan ke 8 dimensi profil lulusannya. Nah, dicatat semuanya di sini, kayak gitu ya. Pokoknya ini kan garis besarnya ya, nanti kita praktek yang aslinya. Nah, masukkan ke sini. Kalau semuanya sampai bawah di rekomendasi prioritasnya sudah selesai, ya sudah, misalkan.
Untuk apa? Karena selanjutnya kita masih ada kegiatan nih. Setelah dihubungkan ya, hubungkan kolom G kegiatan benahi ini G ya. Pada sheet 22 ini dengan menuliskan memasukkan 8 dimensi profil lulusan yang sesuai untuk setiap kegiatan benahi. Boleh ditulis dalam kurung atau tanda penulisan dengan warna merah. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya sayang ya. Jadi semuanya dicatat apa ditambahi saja, ditambahi. Nah, ini yang terbarunya itu ya. Rapor pendidikan yang disesuaikan dengan pembelajaran mendalam dan disesuaikan dengan 8 dimensi nanti lulusannya seperti apa gitu ya. Nah, itu sampai 6 ya. Nah, sekarang masih ada. Nah, sekarang ini Bunda, Bunda langkah Nunu berikut izin Bunda Nunu. ya. Ini ada yang minta diperlambat sedikit, terlalu cepat Oh, terlalu cepat begitu. ya. Oke. Saya lihat itu waktu. Soalnya kita nanti bongkar. Kata Pak Oke, nanti Ketua, kita. enggak apa-apa. Ah, Sampai sore boleh kalau memang teman-teman masih karena kita masih siap. punya materi satu lagi tuh. Ya, siap, siap, siap. Itu kecepatan ya. Oke. Kita ini sebentar ya. Saya tidak lihat itu tuh room chat ya. Nah, ibu dan bapak, ini langkah-langkah yang lainnya seperti ini. Nah, ini pada kolom G. Nah, mana sih kolom G? Pada kolom G itu ini di sini ya. Dia agak ke kiri ya. Ini harus dari yang aslinya nih. Nah, harus yang dari aslinya. Yang tadi nih, kegiatan benahi ya. Nah, ini. Ada apa kegiatan benahi nih? Yang ini kan udah. Oh, yang masih yang tadi ya. Yang di kegiatan benahi tadi, yang di kolom G, kan sudah ada ininya. Sudah apa? Sudah ada 8 dimensi profilnya sudah diisi kan? Nah, Ya. ceritanya ini udah diisi. Selain diisi dengan 8 dimensi profil profil lulusannya, kita juga akan menambahkan di sini. Menambahkan apa? Nomor kode rekening. Karena di kegiatan pembenahan ini akan ada kaitannya dengan penyusunan RKT dan RKAS-nya. Terutama nanti ada RKAS-nya ya yang akan dihubungkan nanti ke sini, gitu ya. Jadi ada dua. Jadi di kolom G itu pertama kita memasukkan 8 dimensi profil lulusan. Yang keduanya memasukkan kode ya, memasukkan kodenya. Kode berapa itu? Nah, nanti kita lihat mana kode-kodenya. Nah, ini kan nanti secara manualnya akan saya perlihatkan. Ini mah hanya untuk tampilan saja. Nah, ini nanti ada kode-kode yang sudah disediakan. Ada kode-kode rekening ini sesuai dengan 8 standar. Ya. Jadi misalkan ini ada 02, ada kode 03. Kalau kode 02 berarti itu tuh adalah standar isi yang baru. Kalau misalkan kode 03, 3 berapa? 3 bla 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 bla. Itu berada di standar proses gitu ya. Kemudian nanti ini komponen-komponen yang barunya tuh seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan mendesain atau menyediakan kegiatan-kegiatan yang akan dihubungkan. Kegiatan perencanaan kita yang ada di prioritas itu nanti dihubungkan dengan RKAS-nya bila memerlukan bantuan pembiayaan. Nah, yuk kita lihat lagi ke sini Ibu dan Bapak. Eh, Bunda, Eh, sebelumnya ini ada yang mau bertanya diizinkan sekarang atau nanti? oh nanti dulu sebentar aja ya. Ini udah Oke, selesai dah siap. yang ini nanti kita buka ya. Oke. Ibu dan Bapak sebentar ya. Oke, nanti kita bedah lagi satu persatu juga boleh nggak apa-apa. Nah, ini Ibu dan Bapak, ketika kita sudah memiliki apa ini? Memiliki 8 dimensinya, kemudian ada rekeningnya, kemudian kan nanti kita memilih nih, memilih pembenahan apa ya, kegiatan pembenahan apa di kolom berikutnya. Oh, misalkan ini dari yang level 2 kan tadi kualitas perencanaan nih. Mau apa dengan kualitas perencanaan itu? Misalnya nih, saya mah mau ini aja. Satuan pendidikan merancang kegiatan 1 tahun untuk kemudian dibagikan kepada orang tua murid. Silakan. Lah, kok ada orang tuanya?
Nah, karena ini D2 di level 2, ini sebelah sananya tuh di identifikasinya itu berangkatnya dari kekurangan kekurangan nilai capaian dari E6. Tapi imbasnya mungkin apa bagian dari E6-nya itu tentang kualitas perencanaannya. Ya, jadi itu kaitannya ya. Gitu ya. Nanti kita buka yang aslinya. Nah, misalkan kita memilih ini. Ibu, bolehkah kita memilih misalkan tiga-tiganya? Silahkan. Kalau memang ini tiga-tiganya mau dimasukkan, silahkan ibu nanti blok saja warnanya merah. Silahkan ya. Kemudian nanti hubungkan. Nah, ini ketika ketika ibu menaruh ini 03, 03, 01 nanti kita buka itunya ya apa itunya apa rekeningnya ya tiga 3031 itu apa. Nah nanti kan kita lihat di sini ibu tinggal nanti menghubungkan mau kegiatannya mau apa ketika kita mau ada satuan pendidikan merancang kegiatan nih pembenahannya apakah kegiatan kita nanti di RKT dan di RKS-nya mau seperti apa nah nanti dihubungkan apakah mau penyusunan kurikulum apakah penyusunan silabus dan tujuan pembelajaran atau ini misalkan pelaksanaan kegiatan orientasi. Bu, kayaknya nggak nyambung deh. Pelaksanaan kegiatan orientasi bagi peserta didik baru dan orang tua yang bersifat akademik. Tapi di sininya misalkan tentang kualitas perencanaan. Itu tergantung ibu-ibu. Mana yang lebih cocok ya. Tidak harus ini misalkan di warnanya merahnya ini. Beda ya. Tidak harus. Kenapa? Termasuk ini ibu dan bapak. Yang ada di level-level ini semua, setiap sekolah akan berbeda. Jadi tidak sama urutannya juga ya. Tidak sama lah. Kok di Bu Nunung ini kok D1 yang mulainya. Kok di saya misalkan E6. Nah misalkan kayak gitu ya. Itu beda. Bisa berbeda-beda karena memang hasil dari rapor pendidikannya juga memang akan beda dengan capaian dan sebagainya itu berbeda gitu ya. Oke, nanti kita tanya-tanya jawabnya. Nanti kita ini ya. Kita akhir itu kita bereskan dulu. Nah, ini kode bareng udah. Kemudian, oh, cara menyusun RKT dan RKS-nya. Udah kita stop dulu. Kita beri kesempatan dulu aja gitu Bu itu, Bu Aisyah. Oke, Tadi oke yang mau tanya Bunda. tuh apanya? Mm-mm. Ya, terima kasih Bunda. Luar biasa materinya banyak sekali, tetapi teman-teman ini Mm-mm. sangat penasaran. Mm-mm. Tadi saya melihat yang angkat tangan, mohon maaf, Bunda Mahda ini apa mau bertanya atau dari tadi angkat tangan? Dan Bunda Sujiastuti. Ya. Halo, silahkan saya beri kesempatan pada Bunda Mahda. Minta tolong Pak Sekjen, Siap, Bun, yang angkat siap. tangan ada dua. Ya, Silakan Bu Mahda, sudah bisa dibuka mic-nya. Ya, baik, Ya, terima udah. ya. kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah nih materi Bu Donung bagus banget ini. Saya memang belum paham tentang menganalisis ini ya. Hari ini Masya Allah bertambah lagi pengetahuan kita. Terima kasih Pak Munib dan jajarannya telah memfasilitasi pengawas TK seluruh Indonesia untuk paham tentang menganalisis raport pendidikan. Baik, langsung saja saya tanya sama Bu Dunung. Nah, Hmm. pada sekolah binaan saya, yaitu laporan pendidikannya, karena memang sekolah tersebut sekolah SPK. Nah, Hmm. jadi di isian Sulinjar tahun 2024 ini kan ada program makan gratis gitu ya Bu ya. Iya, iya. Nah, mereka tidak mengisi. Nah, mereka tidak mengisi karena mereka tidak mengambil yang program pemerintah tersebut. Nah, Mm-mm. hasilnya di 2025 rapor pendidikannya merah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sekolah SPK atau sekolah lain yang tidak mengambil program makan gratis itu tetap mengisi atau dikosongkan karena berpengaruh kan pada laporan raport pendidikannya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Moga lanjut Bunda Nunung. Ya, kita satu-satu aja dulu ya. Ya.
Ibu, untuk misalkan program yang tadi ya, sebetulnya kalau misalkan hasil dari rapor pendidikan, sebetulnya tidak ada keterkaitannya dengan misalkan program apa makan gizi gratis loh Bu, karena di situ kan kita hanya mengisi sulinjar. Nah, mengisi sulinjarnya itu kan itu tadi sudah saya sampaikan bahwa sulinjar di PAUD itu adalah asesmen nasional gitu kan. Nah, walaupun di situ misalkan tidak satu-satunya tok hanya Sulinjar saja, kan nanti ada keterkaitannya dengan Dapodik dan ada data-data yang lain ya. Karena kan sekarang sudah satu pintu ya, nah seperti itu. Saya rasa itu tidak berpengaruh, Bu. Kalau misalkan di situ ada bagian-bagian tertentu yang memang diisi misalkan di Sulinjarnya misalkan mengarah ke situ, tapi saya pikir tidak secara saklek bahwa itu adalah bagian dari makan gizi gratis. Kayaknya enggak deh Bu, enggak apa-apa. Saya pikir mah kayak gitu ya. Tapi kan memang saya memang tidak langsung tahu ya isian di suling jari itu seperti apa. Tapi kalau secara umum gambarannya tidak ngaruh lah Bu ya bahwa pemberian makanan tambahan mau menerima atau tidak dengan pengisian sulinjar yang menghasilkan rapor pendidikan. Itu saja mungkin jawaban saya gitu ya sementara. Ya baik Bu Oke. Nunung, berarti itu ya pilihannya, maksudnya boleh Mm-mm. tidak diisi ya. Nah itu tadi Oh. ada pertanyaan bagi Nah, saya itu isinya di dari mana? sekolah. Maaf, maaf. Maksudnya diisi di mana itu yang boleh dan Di tidaknya? pertanyaan Sulinjar itu kan banyak pertanyaannya. Apakah menerima program makan gratis? Mereka tidak Ya, mengisi. tidak jadi Tapi masalah, nggak harus. iya, tapi hasilnya Mm. di ininya di apa Sulinjar Merah. 2025 asesmennya itu merah jadinya seperti itu. Nah, ya, belum tentu, Bu. Kalau misalkan salah satu poin, misalkan itu nilainya misalkan kurang bagus ya, Mm, kayaknya belum tidak semua dipengaruhi dengan itu satu satu apa poin saja. Kita bisa memaksimalkan misalkan di kegiatan-kegiatan yang lainnya, bukan hanya salah satu itu. Seperti gini aja, Bu. Kalau kita misalkan ingat kita ketika kita ada akreditasi ya, Bu, sekolah saya Iya, ini tidak punya ruang UKS misalkan kayak gitu, atau misalkan tidak punya apa ya ruang kepala sekolah misalkan gitu ya. Nah, iya, saya mah misalkan nggak berani ya mau ikut akreditasi karena saya tidak punya ruang kepala sekolah. Lah, Bu, kok takut dengan hal kayak gitu? Toh itu tidak akan berpengaruh sehingga misalkan tidak terakreditasi karena tidak ada salah satu ruangan gitu kan. Jadi udah nyantai nyantai aja, nggak usah misalkan itu jadi beban karena kalau nanti misalkan ada peningkatan, misalkan peningkatannya seperti apa, saya rasa di situ di apa? Di hasil rapor pendidikan, kan di situ ada kegiatan pembenahan ya, ada iya, inspirasi pembenahan. Oh, tadi saya tidak buka ya. Ada inspirasi pembenahan yang memang itu akan mengarahkan atau langsung ngelink ke GTK. Pas dibuka tentunya PMM. Nah, di situ Ibu bisa mempelajari poin-poin penting. Misalkan begini, ketika kita diarahkan di apa inspirasi benahi dengan menggunakan apa ke arah GTK, kemudian nanti terbukalah PMM. Oh, ternyata ini yang perlu saya pelajari misalkan. Bukan saya, tapi apa? Ini yang perlu kami pelajari di salah satu sekolah ya, salah satu TK. Nah, iya, kalau misalkan itu dikerjakan oleh semua guru-guru yang ada di sekolah tersebut, yang memang sudah terkoneksi dengan Dapodiknya, itu nilainya bisa merubah nilai yang memang nanti nilainya jelek. Tapi jangan satu. Kalau misalkan gini, satu anak, awas satu guru, dia buka PMM-nya hingga tuntas. Tapi gurunya di situ ada 5. Yang 4 misalkan tidak melaksanakan kegiatan itu tetap koneksinya akan kelihatan di sana bahwa itu tidak dikerjakan oleh semua guru-guru yang ada di salah satu TK itu Bu mungkin ya. Jadi bisa iya. melalui pembenahan saja buka PMM-nya yang sesuai dengan arahan yang nanti diarahkan di rapor pendidikan itu sendiri. Itu saja mungkin ya tambahannya. Baik, terima kasih Bu Nunung pencerahannya. Oke. Ya. Nah, baik, terima kasih Bu Bunda Asia kita ini dan langsung juga buka aja ini teh. Nanti kita masih ada praktek tapi nggak apa-apa ya. Takutnya kelanjut gimana? Eh, keterusan gitu eh, ya. Oke, iya ya, boleh? Oke, boleh. kita lanjut. Untuk penanya kedua, Ibu Sujiastuti, dipersilahkan. Bapak Sekjen berkenan untuk membantu membuka. Sudah dibuka, Bu. Assalamualaikum Oh, enggak. warahmatullahi Silakan Bu wabarakatuh. Sujiastuti Iya siap. Terima kasih Bunda dari nyuwun izin Ponorogo. bertanya. Oke.
Ya, Ini beberapa waktu yang lalu memang kami sudah melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan saya untuk mencoba belajar menganalisis rapat pendidikan. ya. Ada temuan menurut saya merasa sedikit kebingungan tentang hal itu. Ini ada skor, terutama saya lihat di rekomendasi prioritas. Di salah satu satuan pendidikan itu skor tinggi tapi letaknya di atas. Kan Skor tidak tinggi. urut ya Bu, tidak urut sebetulnya. Tidak urut Iya, kan iya. tidak harus D1, D2, D3, E6 kan Betul. tidak urut seperti itu. Hmm. Ada skornya tinggi dibanding indikator yang lain, tetapi letaknya di atas. Apakah letak di atas dan di bawah itu mempengaruhi fokus untuk peningkatan Bunda? Yunisin bertanya. Contoh E6-nya skornya tinggi tapi diletakkan di atas, urutan paling atas. Sedangkan D2 dan seterusnya itu skornya lebih rendah dari E6-nya itu. Apakah yang diletakkan di atas itu menjadi fokus untuk peningkatan di tahun berikutnya? Pertanyaan yang kedua. Oke. Yeah. Untuk tadi kegiatan benahi di sheet 4 kolom G, rekomendasi prioritas Yunisin, tadi di situ diarahkan untuk memasukkan 8 DPL, profil lulusan. Yang Ibu contohkan tadi adalah satu kegiatan yang dipilih, satu dimensi yang kita pilih. Boleh enggak kira-kira itu seandainya lebih dari satu dimensi untuk dimasukkan? Dengan asumsi itu nanti berarti kode rekening juga bisa lebih dari satu. Seperti itu. Apakah diperbolehkan seperti itu? Karena kami belum terlalu titis untuk mengambil fokus mana ya yang paling cocok karena semuanya seolah-olah itu kok bisa masuk ya gitu loh. Jadi nanti apakah diperkenankan ketika nanti lebih dari satu DPL yang kita masukkan, berarti nanti ada lebih dari satu rekening yang mengikutinya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, Bunda Nyun Pangapunten. Banyak sekali ini. Karena kebingungan kan kok kemarin itu sudah remeng-remeng, sekarang semakin ruwet, Bu. Semakin bingung. Apanya tuh? Ternyata ruwet ya, langkahnya panjang sekali. Seperti kereta api. Yang ketiga, di rapat pendidikan 2025 ini kami menemukan yang hasil rekomendasi, bukan hasil rekomendasi, tapi laporan. Saya temukan di laporan sheet 2 itu ternyata sepertinya bukan dari hasil suling jar. Apakah itu memang ada yang diambil dari dapur Bunda? Contohnya E5.1 visi misi satuan pendidikan dan bagaimana kami menyikapi untuk hal tersebut karena di rekomendasi prioritas muncul ada beberapa satuan pendidikan yang muncul. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih, Nyuwun Pangapunten. Terima kasih sekali, sehat selalu untuk Bunda dan semuanya yang ada di BPSTKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya, kalau nanti Bu ada yang kelewat gitu ya. Siap. Ibu dan Bapak semuanya, kalau yang pertanyaannya sama, mungkin bisa dipahami, bisa disimak semuanya. Terima kasih. Monggo Bunda Nunu. Sebelumnya ya, sebelum kita ngebahas barusan ya pertanyaan Ibu, untuk PPT-nya tadi saya sengaja jadi langkah ke-1, misalkan langkah kedua pembenahan seperti itu ya. Nanti kan ada contoh ya seperti itu. Nanti insya Allah nanti PPT-nya saya sampaikan. Yang penting nanti kita ada praktek lah sedikit aja ya kita praktekkan ya. Kenapa misalkan pertanyaan juga nyambung dengan yang barusan Ibu. Nah gini Ibu ya, untuk misalkan tadi apakah itu misalkan kok nilainya padahal itu tinggi, kenapa misalkan adanya misalkannya di nilai rendah atau kuintil rendah atau padahal itu nilai jelek ya, tapi itu kok nilainya jadi tinggi gitu ya. Mungkin pertanyaan Ibu ke situ ya. Nah, Ibu dan Bapak misalkan begini nih. Jadi jawabannya begini. Untuk kisaran kan di situ ada yang namanya penilaian yang secara keseluruhan di tingkat kabupaten kota gitu ya. Ada yang keseluruhan secara nasional gitu kan. Kemudian kan tadi sudah saya sampaikan bahwa penilaian antara capaian yang dihasilkan oleh rapor pendidikan satu lembaga gitu ya, itu akan berbeda kan dengan setiap orang. Nah, ada kisarannya di situ. Mungkin saja misalkan nilai 87 misalkannya itu kalau untuk capaian kami itu di 87 itu sudah cukup tinggi misalnya ya.
di salah satu di capaian sekolah kita. Lah, kok ternyata kenapa warnanya misalkan kuning? Nah, karena di kisaran kabupaten dan kotanya lebih tinggi nilainya dari yang ibu capai gitu ya, yang Oke, oke, lembaga yang oke. capai sehingga nilainya tinggi. Nah, kebalikannya, kalau kok nilai saya padahal nggak gede-gede amat, nilai cuma 60, tapi kok bisa bisa bagus gitu ya. Kok bisa bagus? Kita lihat kuintilnya. Kuintil di tingkat kabupaten atau kota. Apakah itu kisarannya ada di sedang atau misalkan di rendah? Kalau yang rendah tentunya yang mendekati ke 100 ya. Misalkan 80 Ya. ke 100 itu kan nilainya terendah. Oh, ternyata saya itu cukup bangga ya, walaupun nilainya kecil, tapi rata-rata di kabupaten kota atau rata-rata di nasional, saya itu untung jauh, saya masih tinggi gitu, walaupun nilainya kecil. Nah, itu yang membedakan, misalkan kenapa nilainya kok beda. Kalau yang kecil dianggap bagus, kalau yang bagus kadang-kadang kok dianggapnya kecil, karena perbandingannya itu ada delta ya, ada delta dan kuintilnya rentangnya yang tertinggi itu misalkan satu apa tadi berapa 1 sampai 20 misalkan itu paling tinggi misalkan di kabupaten kotanya atau di nasional. Kita lihat saja dari situnya. Jadi Oke, siap. ketika ibu buka nanti hasil downloadan anak-anak kita ya, kan Ya. setiap downloadan nanti beda. Kita lihat di situ. Oh, di kisaran nasional itu segini loh kuintilnya. Oh, ini kisaran di kabupaten kota segini loh kuintilnya. Nah, kita lihat hasil yang kita dapatkan dari sekolah kita dapatkan itu ada di mana gitu ya. Itu untuk kenapa misalkan nilainya eh, kaget gitu ya, kalau yang tinggi kok jadi rendah, yang rendah jadi tinggi ya. Nah, itu Siap, karena siap, ada siap, itu. siap. Itu yang pertama ya. Diutamakan yang kabupaten kota ataukah semuanya menjadi pembanding, Ibu? Iya, pembandingnya bukan memang nanti setiap sekolah akan mempunyai nilai yang berbeda. Ya, siap. Walaupun misalkan dia Ya. kisarannya tinggi ya, satu kuintilnya 1 sampai 20, tapi Ya. dia nilainya misalkan 5, taruhlah misalkan nilai kuintilnya dia 1 berbanding 1 sampai 20, tapi dia memiliki 50. Tetapi teman yang lain mungkin 54, tapi itu masih kisarannya misalkan masih di kuintil itu. Jadi beragam juga. Jadi itu kan rentang ya. Siap. Rentang antara 1 20, walaupun nilainya berbeda-beda, tapi nanti kita tetap Masuk di rentang tersebut. Oke, siap, siap. Nah, dibatasi dengan rentang Masuk itu di ya. batas rentang itu. Siap. Nah, gitu. Itu Siap. satu ya. Siap, Yang keduanya tadi apa tuh? Apakah boleh untuk kegiatan Oh benahi iya. itu yang 8 DPL dimasukkan lebih dari satu Nah, Ibu, dimensi? yuk kita pahami bersama. 8 dimensi profil lulusan. Oke, siap. Apa artinya? Yuk sama-sama teman-teman kita pahami. 8 dimensi profil lulusan. Artinya itu adalah SKL. Ketika anak kita keluar dari PAUD khususnya, dia harus mencapai ke 8 standar tadi, 8 dimensi tadi. Nah, jadi artinya ya tidak boleh tidak. Karena apa? Itu yang tadi di prioritas yang tadi itu adalah harus mengandung ke 8 profil lulusan tadi. Jadi jangan satu, Bu. Nah, sekarang kita balikan pertanyaannya. Bu, gimana kalau Iya, salah satu indikator di situ memuat dua dimensi, misalkan ya, dua seperti dimensi itu. Apakah profil. diperbolehkan? Boleh. Boleh. Ya, yang penting si 8 itu bisa masuk ke semuanya, gitu ya. Boleh double. 8-nya harus masuk semua, Iya, satu indikator boleh lebih dari satu. ya, Oke, siap. diupayakan masuk karena itu merupakan standar kompetensi lulusan yang Lulusan. akan kita garap keseluruhan di akhir ya. Di Ya. akhir di akhir pembelajaran tentunya di akhir pembelajaran di TK-nya ya gitu kan. Nah, itu ya Bu ya. Siap, siap, Oke. siap, Satu siap. lagi tadi apa ya? Ya. Tentang ini Bu, apa namanya, rapat pendidikan kita untuk tahun 2025, apakah tidak Oh hanya ya. dari Sulunjar, apa juga dari Dapodi? Karena ada di E5.1 itu visi misi satuan pendidikan Betul, betul. terbaca itu di laporan Ya, di sheet betul. 2 itu. Ya, Ibu tadi sudah saya sampaikan juga bahwa rapor pendidikan kita adalah ruh keseluruhannya ya, dipersatukan Oke, di situ kan. Nah, itu memang data-datanya selain dari Sulingjar yang AN itu ya, itu Ya, juga oke. kan terkoneksi dengan Dapodi, Oke. terkoneksi dengan kalau misalkan akreditasi dan sebagainya, itu semua terkoneksi Bu, dan sehingga menghasilkan satu
apa satu kesatuan di rapor pendidikan yang memang bisa dibaca oleh eh, eh, oleh sekolah masing-masing ya, Betul. itu hasil Oke, karyanya. siap. Betul, Menjadi Bu. profil. Iya, Menjadi profil. betul, Menjadi betul. Jadi profil. bukan hanya Sulinjar saja, tetapi Oke, bisa siap. juga dari Dapodik dan sebagainya. Oke, Ya, terima kasih Bunda. Oke, oke. semangat sangat. Cukup 3 itu Insya kita Allah buka. siap, Bu. Siap. Oke, Kita berbagi ya Bu ya, bukan berarti siap. Terima Oke, kasih. dengan siap. saya menggurui dan Ibu dan Bapak, Oke, tapi setidaknya keilmuan-keilmuan yang kita punya, belum tentu misalkan saya juga punya yang ada di Ibu gitu ya. Jadi kita oke, sharing siap. aja, tidak Oke, bermaksud terima kasih. menggurui gitu ya. Terima kasih Bu. Iya, Oke. Oke, sama-sama. Bareng, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. Susiatus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asik Gimana nih? sekali sebenarnya untuk Oh, diskusi oh, itu ini. adan sampai nggak didengerin. Eh, Aduh, kita lanjut aja iya, dulu. luar biasa. Namun Bunda, kita buka Hmm. satu lagi atau bagaimana? Ini Bunda Iin untuk sholat dulu. Oh, Iya, Buin, izin sholat dulu. Iya. ya. Nggih, Buin gimana, Buin? lagi ya izin sholat dulu. Kita Oh iya, tambah tetap. satu lagi. Buka Kita buka aja pertanyaan dulu Bunda. ya. Nah, nanti Nggih. kalau misalkan Atau setelah saya dibuka, masih materi masih ada loh. Kan kita belum nyusun itunya, RKT sama RKS-nya. Oh begitu. Berarti kita stop dulu untuk pertanyaan. Kami Kita, iya, kira sekitar berapa menit Bunda Nunung? iya. Gini, say. Ibu dan Bapak, gini ya. Kan tadi kita sudah cerita nih, kalau menganalisis hasil rapor pendidikan, secara tadi yang manual ya, yang manual itu begini, begini, begini gitu kan. Nah, ada Ya, untuk mempermudah kita untuk menyusun RKT dan RKAS-nya. Ini sebetulnya Ibu jangan sampaikan ke anak-anak kita kalau mereka tidak tahu sendiri gitu ya. Kenapa? Ini jadi apa ya? Pegangan kita aja lah para pengawas gitu ya. Ketika kita mendampingi, jadi setidaknya kita memberikan gambaran. Ibu dan Bapak, nanti ya ke anak-anak kita. Ibu dan Bapak, hasil capaian rapor pendidikan kalian itu, misalkan sudahkah dianalisis, misalkan dengan seperti yang kemarin Ibu sampaikan, misalkan kayak gitu. Iya Bu, ini gini-gini. Nah, hasil dari analisis capaiannya, Ibu dan Bapak nanti kan akan membuat RKT-nya. Boleh kan Ibu kemarin udah sampaikan, misalkan sudah Bu. Nah, tapi kita sendiri sudah punya pegangannya. Takutnya apa? Ketika mereka misalkan tidak mampu menyusun karena memang banyaknya rapor pendidikan itu kan banyak poinnya ya. Nanti yang akan kita telaah apa? Pertama, kekuatan sekolah kita seperti apa hasil rapor pendidikan. Kedua, kelemahannya kita itu apa hasil rapor pendidikannya. Kemudian nanti rekomendasi kita mau apa. Nah, rekomendasi biasanya di situ diiringi dengan penyusunan-penyusunan apa? Kelanjutannya ya, tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya kita akan membuat RKT-nya dan RKAS-nya. Jadi itu mah pegangan aja kita. Ibu dan Bapak mau mau menyusun RKT yang paling gampang gitu ya, membuat menganalisis rapor pendidikan masing-masing lembaga yang paling gampang gitu ya. Mau? Oke. Mau dong, Bun. Oke, siap-siap ya siap. untuk Jadi sekali bersama-sama. lagi, kalau kita bikin secara manual bentuknya tadi, yang tadi menerangkan hasil rapor pendidikan kebinaan kita. Ditelaah, dianalisis. Itu yang tadi adalah analisis secara manual. Sekarang kalau menyusun secara apa? Secara bantuan, kita akan menggunakan Locker AI gitu ya. Tapi dengan from. Seperti apa sih? Yuk kita bongkar sama-sama ya. Gimana nih caranya nih? Oke. Silakan. Kita akan membongkar. Tar gimana sih? Kayak. Kita akan membuka dulu. Kita akan share. Share apa nih? Nah ini ya. Ibu dan Bapak, yuk sama-sama kita pelajari untuk mempermudah kita nih. Yuk, Ibu buka apa nih? Buka internetnya ya. Mau misalkan pakai apa? Pakai Chrome atau Firefox ya. Dah.
Ibu tulis grok. Dah. Nah, ini grok ya. Yuk kita lihat groknya. Nah, ini aplikasi saya. Atau grok.com. Nah, ini ya. Grok.com. Klik, kita buka, dia akan keluar kata perintah apa minta diperintah. Apa yang ingin Anda ketahui? Apa sih yang mau kita ketahui? Nah, misalnya nih, misalnya nih kata perintahnya gini nih. Silakan Ibu catat ya. Misalnya kata perintahnya ini sayang. Nah, apa nih kata perintahnya? Buatkan analisis, evaluasi, dan refleksi dari capaian rapor pendidikan tersebut. Mana tersebut? Ibu nanti lampirkan. Lihat di sini ada tanda ini. Tanda apa nih? Tanda buat ngirim dokumen ya. Buka Iya. dokumennya. Hmm. Buatkan Lampirkan. analisis apa, Bu? Tadi, Bu? Oke. Evaluasi. Buatkan analisis, evaluasi. Boleh sambil sambil praktek ya. Buatkan analisis, evaluasi, dan refleksi. Analisis, evaluasi, dan refleksi. Bisa diulang dari awal ya, Bu ya. Agak sedikit Oh, terlambat ini. oke. Pertama, buka apa tadi? Buka Wow. akun. Buka akun. Buka internetnya. Tak kedengeran. Hah? Tidak terdengar? Terdengar, Bunda, terdengar. Oh iya. Buka apa? Buka internetnya. Mau pakai Mm-mm. Chrome atau Mozilla silakan. Ketik Grok. 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 Ya. Nih, ini di atas nih. Tuh, Grok. Udah gitu tinggal klik. Atau misalkan ketik grok.com. Nah, keluarlah Grok. ini. Ya, grok.com Bun, apa keluarlah. tidak menyebutkan raport pendidikan lembaga, Bun? Iya, ini rapor pendidikan lembaga. Tapi kok yang diminta raport pendidikan itu bunyinya kok tidak ada lembaga Iya, misalnya? belum. Oh, belum. Oke. Ya, Ikuti belum. dulu, ikuti Oke, dulu. nanti dulu. Ini masih umum ya. Kan kita akan melampirkan salah satu lembaga nanti. Oke? Ibu sudah paham sampai sini? Oke. Kita catat, Sudah. di sini tuh apa perintahnya ya. Buatkan analisis, evaluasi, dan refleksi dari capaian rapor pendidikan tersebut. Mana tersebutnya? Nah, baru kita lampirkan di sini. Nah, kita akan lampirkan. Nah, di sini keluar ada poin-poin apa tuh? Nah, tambah ininya nih, file unggah atau file unggah atau apa upload ya. Klik. Nah, ini akan mengarahkan ke apa dokumen yang kita punya. Nah, yang barusan misalkan ini, rapor PBD TK YBA 45 yang barusan ya. Klik. Nah, open. Nah, sudah mereka sedang berproses, tuh lihat berproses. Nah, di sini groknya kita lihat kita apa? Kita enter. Nah, sekarang mereka sedang apa si groknya sedang bekerja. Harus login dulu ini. Nah, tuh deh. Nah, enak nggak? Harus login dulu ya Bu ini. Login Memudahkan kemana? ya, Bunda. Udah pakai itu aja. Memudahkan. Pakai login lewat Google aja. Nah, Ya Bun, loginnya lewat Google aja langsung. izin Bun, minta minta ini dia login Bun. Ya, Login, enggak di situ kan ada via Google. Jadi kliknya via Google aja. Ke Google terus Ya udah langsung masuk. masuk, tapi dia tulisannya edit gambar, berita Enggak. baru, pesona gimana tuh? Apa yang di bawah Iya. Bun? Ya nanti Apa yang Ibu nanti praktek ini? langsung ya. Oke. Mm-mm. Ya ini kita pelajari aja dulu gini. Coba lihat Bu. Coba lihat. Ya, Lihat di sini. Kan tadi tugasnya buatkan analisis, evaluasi, dan refleksi dari pencapaian rapor pendidikan tersebut. Nah, ini kan yang kita lampirkan. Nah, inilah rapor pendidikan yang kita dapatkan.
Ibu dan Bapak setelah begini tak tinggal dikopas aja ini tuh. Buat nama. Wah, ini sudah jadi loh. Tuh, ini kalau secara minta bantuan ke kemana? Ke aplikasi AI-nya ya. Tuh, yuk kita lihat deh, ada apa di dalamnya. Nah, lengkap banget deh. Coba kita lihat ya, implementasinya gimana, segala macamnya. Apakah di situ ada RKT-nya juga kita lihat nanti ya. Nah, sudah gitu sama ibu di Kopa, salin. Salin, masukkan ke mana? Masukkan ke file. Masukkan ke Word. Nah, di sini kita paste. Sudah tampakkah? Belum, Ini tampak nggak? belum Belum. Bun. Oh, Ada belum. gambar Kalau biru. belum, saya stop share dulu ya. Kita masukkan yang Belum, barusan. belum. Oke, kita masukkan yang barusan. Kita kasih nama dulu. Oh, ini dokumen aja dulu. Saya mau share dulu yang barusan, ya hasil dari grok yang barusan. Nah, tar. Nah, ini yang barusan. Nah, sudah tampakkah? Proses, Bun. Lagi Proses. proses. Ya, oke, Oke. sudah. Sudah, Bu. Tuh, Ibu Sudah dan sudah Bapak. sudah. Gampang nggak? Coba lihat. Sudah. Nah, kita lihat ya. Belum Kita nampak scroll itu. ke atas. Nah, ini baru. Ininya kita benahi nanti. Oh iya, di sini misalkan analisis refleksi DBA tahun 2025. Sok dibenahi, misalkan ya tahun sekian. Yuk kita lihat. Ini hasil sudah di apa? Dibikinin sama Grok. Tuh Hmm, lihat. Analisis mudah, Bunda. evaluasi. Gimana? Mudah memudahkan kita. Ya, lihat kita lihat. Analisis, evaluasi, refleksi capaian rapor pendidikan TK YBA 45 tahun sekian. Lihat Ibu dan Bapak. Analisis capaian raporan pendidikan. Nah, rapor pendidikan, nah ini. Kekuatan kawasan apa saja yang cakap ya capaiannya baik. Tuh lihat. D3 dia nilainya Iya. sekian. E6, E5 sekian gitu kan. E4 sekian. E3. Nah, ini yang tinggi. Jadi itu kekuatan mereka. Kemudian yang masih lemah, yang masih kurang. Nah, E6, D1, E9, nah dan sebagainya. Bla 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 bla. Kemudian tingkat komparatifnya seperti apa? Nih indikator-indikator mana nih yang perlu perhatian gitu ya. Nah, gitu ya. Ini. Kemudian ana evaluasi capaiannya nih. Keberhasilannya ada di sini, tantangannya ada di sini, dampak capaiannya ada di sini, negatifnya di situ, kemudian ada refleksinya. Nah, pertanyaan refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik itu apa? Apa yang memerlukan penguatan? Kondisi sekolahnya yang berhasil itu apa? Akar masalah utamanya apa? Semua diterangin sama dia. Lihat di sini, saya. Prioritas perbaikan. Kita akan tetap mengarah ke prioritas utama itu. Yang mana? E6, D2, D3. Itu kan prioritas kita. Nah, anak itu, sekolah itu, ini kelemahannya. Nah, yang akan dijadikan programnya. Nah, meningkatkan keterlibatan orang tua, laporan hasil lebih informatif dan komunikatif. Ini akan dikatakan akar masalahnya, kualitas perencanaan dan umpan balik yang sekian ya ini. Kemudian rekomendasinya nih untuk perencanaan berbasis data. Gini, coba lihat kita ke bawah. Nah, ada contoh pengisian RKT. Nih, RKT-nya udah lengkap. Bu, kalau kita dapat yang kayak gini, ini kotak-kotak gini, lihat di pinggir. Ada tanda tanda apa? Ada tanda apa nih? Tambah ya. Tambah. Klik gitu ya. Terus Ibu arahkan ke sini nih. Ada bacaan paragraf ya. Di sini ada kotak. Nah, ini yang apa tanda panahnya diklik. Cari yang keseluruhannya ada kotaknya. Kotaknya 4. Tuh, sudah jadi. Ini RKT-nya dia. Tuh. Kalau ini RKT yang kita sudah jadi,
kalau secara apa tuh tadi bantuan, ini tinggal kopas. Kemana kopasnya? Kopas masukkan ke hasil downloadan rapor pendidikan. Udah jadi deh. E6, akar masalahnya kurang komunikasi dua arah dengan orang tua, kegiatan benahinya mengadakan kelas orang tua, penjelasan implementasinya ini membutuhkan biaya kah? Ya, kalau yang ya, ya itu nanti bisa ditindaklanjuti dengan RKAS-nya. Kalau yang tidak, berarti itu tidak perlu pendanaan, tidak harus gitu ya. Tuh, lihat. Sudah jadikah RKT-nya? Mantap sekali, Bun. Tuh, sudah jadi. Lihat. Klik, Nah, klik tanda tambah terus apa tadi Bu Nunung? udah ini ada bacaan paragraf tuh. Oh, di Nah, atas. terus ada kotak-kotak kan di sini. Nah, kita ngambil kotaknya yang penuh, yang kotak 4 tuh. Ada empat-empatnya, dia Al sisi-sisinya border. udah pada. Nah, all border ya. Al border. Ya, oke. Gitu ya. Tuh, kita lihat RKT-nya sudah jadi. Nah, kemudian Bun, kita ulang lihat Bun. ada ini RKAS-nya nih. Rancangan arkasnya nih nanti untuk RKAS-nya. Nah, ini juga sama. Yuk, kita klik. Kemudian nanti kita border juga. Al border. Nah, terus kalau ibu misalkan aku mah misalkan yang sebelah sini nih, jangan bentuknya jangan kayak gini dong. Ini kan bentuknya apa nih? Bentuknya potret. Aku pengen bentuknya misalkan apa tuh landscape. Nah, ibu tinggal kok iya tinggal blok ya. Lihat Bu, ibu dan bapak lihat. Tinggal oh ini bukan tidak ini ada, kalau ada yang perlu diedit diedit aja ya. Ini kok ada tidak harusnya nomor ini nomor ya. Ya, ya, Bu. Nah, nanti diedit aja kalau misalkan ini. Oh, Coba bentuk makanya ini. ibu nanti teliti ya. Nah, ini nomor. Yuk kita blok, lihat saya ngebloknya. Nah, ini dari mana nih bloknya? Ah, ini aja. Misalkan saya mah mau dari contoh RKT nih yang mau di bloknya, mau di apa dibuatkan landscape-nya. Nah, ini sama ibu-ibu, ini juga landscape. Ntar, kita lihat ya. Bu, lihat Bu. Ini semua kita blok. Kita lihat nih dari contoh pengisian RKT. Semuanya diblok sampai dengan RKT-nya. Dah, berarti segitu ya. Nah, dari sini Ibu lihat buka layout. Nah, layoutnya diklik. Kemudian di sini ada Pix Setup. Nah, Pix Setupnya robah. Kemana? Jadi landscape. Terus ini ukurannya gimana? Silakan Ibu coba misalkan ini aku mau ukurannya yang atasnya mau 2, misalkan ya. Yang pinggirnya misalkan mau 2, Buatan. Hmm. silakan. Terus yang bottomnya aku mau 1, misalkan ya nanti diukur biar bagus. Terus ini yang right-nya aku mah misalkan mau 2 juga. Oke. Dari situ papernya mau apa? Aku mau papernya sana mau A4 biar bagus nanti ya. Nah, udah gitu. Belum ini. Nah, dari situ Ibu ambil di sini ada apply to di Word dokumen. Ibu tinggal klik tanda panah. Ininya ganti selected text. Klik. Oke. Nah, dia sudah berubah menjadi landscape. Tuh. Beda dengan yang atas. Kalau yang atas nggak ke bawah, tuh kan? Lihat. Ya, Nah, bagus kan? Masya Allah. Tuh, Ibu sudah Hmm. memiliki apa ini? RKT RKAS, salah satu lembaga berdasarkan hasil rapor pendidikan dia sendiri. Gitu ya? Tuh, Gampang kan? Ah, Enak nggak? pulang, Bu. Nah, mantap kalau sekali, ibu Bunda. dan bapak nanti Bisa turun ya. ke ibu dan bapak kalau nanti turun ke lapangan kan kita pede, benar Iya, nggak? Nah, betul karena Betul. menguasai iya, tentunya dalam diawali pendampingan. jangan jangan kita kasih yang ininya, kasihnya kita tadi menerangkan yang tadi, menerangkan secara manual. Beginilah misalkan cara ibu membaca rapor pendidikannya, bla 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 bla, arahkan detail-detailnya, kemudian kopas apa definisi definisinya,
Udah gitu, sok anak-anak tugaskan sama kita. Silakan Ibu nanti ya, Hmm. misalkan apa membuat analisisnya, terus nanti Apa, bikin Nduk? RKS-nya. Kalau mereka misalkan jadinya misalkan kurang Apa, Nduk? bagus, kita lengkapi dengan ini. Nih, atau Ibu udah bikinin nih. Wes, mantap ya. Tuh, jadi kan? Ibu diulang sekali lagi, Ibu, cara buat Tuh. grupnya itu. Iya, Ya, lihat. Ini ulang lagi contoh Kalau peng Bun. sudah ini kan sudah Bapak. dibuatkan analisis, cuma pilih. Bu Nunung, mic-nya Bu Nunung. Bu Nunung mic-nya. Bunda, Maaf, Bunda dibuka Bu Nunung. Bunda Nunung dibuka. mic-nya. Bu Nunung, Bu Nunung dibuka. Mute ya. Gimana, Nunung, Ibu dan Bapak? ya. Gampang? Gampang? Eh, ter- Luar biasa Bunda Nunung. Namun Artinya, ini terbatas waktu ya. iya, betul. Iya. Ya, Eh, oke. Bapak Jadi Ketua, gitu. Ah, ah, ah. mohon petunjuk Bapak Ketua. Pak Ketua, Kiranya untuk Iya. teman-teman ini bagaimana? Bu Nunung gimana? Sudah tuntas apa masih ada? Kalau sudah, udah Eh, kayaknya, itu cuman oh ini ya, tinggal tanya-tanya aja kalau masih ada penasaran gitu, Pak Ketua. eh, ya ya. Bunda Mungkin Nunung ada teman-teman minta seperti tutorial lah sederhana, langkah-langkah tadi yang memudahkan dari itu tadi saya tulis sekilas, tetapi teman-teman kan berharap untuk bisa ada tutorial sederhana. Begitu. Kan yang barusan tutorial. Sok atuh, siapa yang mau Betul. nyoba? Boleh, Mm-mm. silakan. Atau nyoba satu, Ya, tapi harus yang sudah siap, ada itunya ya, ada rapor rapor pendidikan. pendidikannya. Ah, 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 ah. Boleh, Mm-mm. Mangga. Sekali lagi ya, Pak Ketua, bentar aja ya, ini nggak lama ya kok. boleh boleh. Hmm. Mas satu, Nanti kan apa ada Silakan siapa yang rekamannya siap, ya. Bu coba Ibu? saya share. Rekaman ya Zoom-nya Hmm. ada. Mohon kalau ada waktu ya diulang lagi enggak Oke, apa-apa. Oh silakan, begitu, silakan. berarti untuk Bunda Iin mundur nggih Pak Ketua? Iya enggak apa-apa. Oke, kalau begitu. Nggih. Mangga, siapa yang Eh, mau nyoba? kita beri kesempatan ada yang akan mencoba. Itu ada Pak Mulyadi atau Bu Rianti Itu yang mau sudah nyoba atau siap mau dengan tanya nih? laptop dan internetnya. Siapa? Presidennya Eh, Pak Ya, Mulyadi, oh tidak, ya. Bu Sujiati mungkin. Bu Rianti, Bu Sujiati tadi sudah Bapak. Oh sudah. Tuh dari Bengkulu tuh, Bu. Yang mana? Siapa? Bu Hujaifah. Bu Enggak ada Hujaifah Rasen. katanya tuh dari Bengkulu. Iya silakan Bu Zaifah, rasen dulu supaya kelihatan. Ini yang Ya, sudah resen ada Bu Rianti, Bu Siti Khalifah. tapi dia siap, Bu, itu, Bu Oh, Asia. oh gitu. Oh Ya, ya dia ya. siap untuk itu share. Oke. Ya silakan. Mangga, Bu Kalau enggak rasen Hujaifah. enggak tahu namanya di mana. Ya. Ini saya yang Ibu Hujaifah menghubungkan. belum bisa buka mic-nya katanya. Ya karena enggak rasen. Kalau rasen tahu saya. Iya. Kayaknya di situ di chat. Ya sebentar saya cari dulu. Ya. Ibu Hujaifah gimana? Bisa nggak kalau langsung raise hand aja? Pak saya saja yang mencoba. Oh, boleh tuh. Heeh, biar Ya, cepet. Kalau menunggu, Oke, ya, oke. ya silakan. ya Sok. kan? Ya, 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 ya. Ya. baru Oke. bisa buka suaranya, Ya ini Bun. Bu Zaifah bisa ya. Oke. Siapa yang sudah bisa? Bu Zaifah silakan. Oke, kalau Bu Yaifah bisa, silahkan. Di langsung ke groknya ya, Bun ya. Betul. Boleh. Ah, Mana share dong? screen. Share Share screen screen bisa dulu. enggak? Share screen dulu. Share groknya. Share screen-nya dulu mana? Share screen di internetnya, Bunda. Ya, biar semua bisa lihat. Nah, itu. Itu Oke. udah bisa. Ayo, tinggal Ya, catat aja, tulis. Katanya apa buat RKT tadi, Bun? Enggak, itu analisis aja. Oh, analisis rapat pendidikan. Ya, sok catat sayang, tulis.
Kan. Tulis kata Analisis, perintahnya. ya Oh, tadi buat ya. buatkan. Buatkan Itu tadi saya analisis. tulis di obrolan itu, tinggal Analisis kupas. rapor Ya. pendidikan. Buatkan analisis, jangan dulu rapor. Buatkan analisis, koma, Oh, evaluasi, evaluasi dan refleksi dan refleksi dari capaian dari capaian rapor pendidikan tersebut. rapor pendidikan tersebut. Stop, jangan dulu ya, jangan di ini. Rapor, bukan rapot, rapor. Rapor Bukan rapor, R rapor. pendidikan tersebut. Jangan pakai tersebut, tapi jangan dulu digimana-gimana ini. Jangan Ya, dulu. Bun. Nah, terus ambil itu tuh, jangan ambil yang itu. Nih. Nah, sok ambil itu diklik, Buka unggah file. filenya ya. Sok cari sama ibu di mana itu apa Ya, hasil. ntar, Nah, Bun. sok ambil salah satu. Open. Oke, open. Nah, dia biarkan dia itu dulu berputar. Nah, udah semuanya nanti ini udah berputar ya udah selesai. Nah, baru itu tanda panahnya tuh. Tanda panah yang hitam di kanan kanan. Nah, ada bacaan grok 3. Yang mana, Bun? Nih. Tanda panah hitam. Ini. Buat di bawah. Nah, sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kanan. Kanan. Terus bukan itu. Itu yang hitam. Itu di lingkaran hitam. Di lingkaran hitam itu ada tanda panah. Hey. Yang mana, Bun ya? Kanan. Kanan. Nah, Oh, dikit itu. lagi. Dikit lagi di Oh, bawah. ini. Sok gitu. Klik itu. Tunggu. Tunggu dia bekerja. Nah, dia sedang bekerja, sedang membaca. Diamkan saja dulu. Diamkan, dia sedang membaca. Tuh. Oh, Enak banget ya. enak banget nih, Bun. Tuh, kekuatannya apa? Liatin tuh. Nah, tuh bahasanya juga beda dengan yang tadi saya buat. Tuh, kan bahasanya juga beda ya. Nah, diamin aja dulu sampai dia selesai. Dia mau ngomong apa tuh? Itu dia sedang menelaah hasil rapor pendidikan yang ada di dokumennya dia. Di yang mana? Di hasil rapor pendidikan tahun 2025 milik TK apa barusan? Ini TK dampingan kesayangan ini, Bun. Oh, TK Khalifah. Tuh, udah jadi deh. Kesayangan ini, Bunda. Wis. Prioritas utama. Dikirain teh satu-satu aku sayang satu saya sayang semua. Ya, terus tuh liatin. Wow. Wow, keren. Wow, keren. Cuma beberapa detik aja udah jadi. Tuh, terus sampai mana dia tuh? Masih dia bekerja. Coba Ini kalau kita yang sampai bikin, berapa hari ini RKT-nya kalau ada kita nih, Bun. bikin? Faktor penyebab. Nah, tuh, liatin. Nah, langkah prioritas ke depan akan seperti apa? Sampai dia bikinin RKT RKS-nya juga jadi. Kesimpulan. Nah, oh iya ini mah nggak dibikinin ya RKT Ini RKS. nggak ada ininya Nggak RKT-nya, apa-apa, Bun. nanti kita bikin lagi. Udah, kopas dulu itu. Oh, ininya. Kopas dulu dia mah bikinnya ini mau terpisah kali. Ntar, Bun. Nah, kopas ke Word biasa. Dah, jadi nanti tinggal benahi. Tinggal Ya. rapi-rapi itu. Ya, siap. Nah, kalau di situ ibu tidak, nah itu ketengahin, misalkan analisis kayak gitu. Tuh kan udah jadi kan? Bla 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 bla. Oke, beres gitu kan? Terus kembali Sekarang lagi ke grupnya, Bun. grok lagi, oke. Sekarang dilepas itunya, lepas. Lihat di Oh, bawah masih ada tempat perintah tuh dia di sebelah kiri. nih, Nah, sok. di sini. Buatkan juga, ngomong kita aja minta buatkan Buat juga ya RKT dan RKAS-nya RKS-nya. dari rapor pendidikan tersebut. Rapor
bukan rapot, rapor Oh, pendidikan tersebut. Tarun. Rapor Buk- pendidikan Nggak tersebut. pakai T dong, rapor aja. Oh, rapor aja. Iya, pendidikan tersebut. Sok, Ibu itu klik lagi yang Klik tanda lagi. panahnya. Bukan, bukan, jangan itu. Oh, Nggak usah, kan udah. yang mana, Bun? Ini aja, ini yang hitam yang tadi. Oh, ini Tam. Panah, yang panah itu. Nah, itu. Hmm. Nah, dia sedang bekerja. Diam, dengerin aja dulu. Oh, ini. Hmm. Tuh, dia mah pakai pakai judul ini mah liatin. Oh, iya, benar-benar. Ah. RKT. Asik Wow. ya? Asik ya? Mm-mm. Nah, intinya Ibu dan Kertasnya. Bapak, nah, yang Hmm. penting kita tahu cara membedahnya dulu. Jangan Ya, ya, tiba-tiba Bun. gini kan nggak enak sama teman sama anak-anak. Bisanya cina pakai aplikasi. Padahal kita juga harus mampu dengan manualnya gitu kan. Ya, Bun, kalau saya hubungkan dengan PM, Bun. PM kita ngajar gimana? Ini PM kepala sekolah, pembelajaran mendalam untuk kepala sekolah. Masa nggak ngerti kayak Oh gitu? iya dong. Nanti itu mah, karena itu mah lebih mengarahnya ke prakteknya ya, ke apa perangkat Mm-mm. pembelajarannya. Saya udah beres belum? Udah berarti di Ah, ini ya, di kopas sok lagi. dikopas dari awal. Hmm. Nah, pindahin. Ke Pindahin itunya mau mau disatuin atau misah? Misa-misa aja, bisa. Boleh, misah. Mm. Oke. Mm. Hmm, tuh. Udah mana itu yang tadi itunya yang kolomnya mana? Nah, yang kolom ambil di pinggir. Mm. Yang Nih, kolom bukan kolom, kolom. Nah, yang kolom tuh ada tanda apa tuh teh? Nah, gitu. di blok dulu, Bun. Iya, di blok. Sampai yang kolomnya doang. Mm. Saya Hmm. masih Itu mah, berarti oh teman disatuin, boleh. Itu ya di atas aja, sampai yang kolom aja. Yang kolom sayang. nih, Nah, sampai situ. Udah? udah ada. Ngebloknya nggak bener tuh. Oh, ngebloknya nggak kena semua. Oh iya, Heeh. ada. Nah, terus bawah lagi mana yang ada kolomnya? Hmm. Sok di, nah itu belum di koloman. Sok, klik. Nah, Hmm. itunya dulu mana itunya? Udah? Oke. Udah. Ya udah segitu. Iya. Jadi, udah kan ibu-ibu dan bapak Oke. gimana? Udah ya, contohnya udah. Makasih, Bun. Udah bisa. Ya, yang Eh, penting kita ini bermanfaat buat kita semua. Apapun misalkan apa kemajuan teknologi sekarang itu sangat membantu ya, membantu kita sebagai ya sebagai Alhamdulillah perawat. bisa coba, Bun. Kalau Alhamdulillah. belum coba, belum belum Iya, ngerti gitu. tapi mudah-mudahan teman-teman juga ya tadi udah bisa lihat Insya ya. Allah mungkin teman-teman dari Bengkulu juga banyak ngikut, nggak tahu Ya, dia ikut nggak ini. ah, ah, Ikuti gitu. mudah-mudahan nanti semua teman bisa ya. Makasih Bunda. Yuk, sama-sama Ya. gitu ya. Ibu dan Bapak, mungkin itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan dari kegiatan kita apa tadi penyusunan RKT dan RKAS yang memang kita berdasarkan hasil penelaahan ya capaian rapor pendidikan tahun 2025. Saya mohon maaf apabila lebih dan kurangnya, saya mohon maaf ya. Mungkin itu saja yang bisa saya persembahkan. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yuk aplaus untuk Bunda Nunung kasih emoji dulu. Terima kasih Bunda, manfaat sekali. Teman-teman ini pasti masih tetap eh, penasaran Bun. Karena tadi ada beberapa juga mau mencoba tetapi belum bisa masuk. Ada yang menyampaikan ketika sudah buka apa tadi aplikasi Grok-nya itu untuk file gambar filenya itu kenapa tidak terbuka gitu, tertutup serasa begitu. Nah, itu tadi ada yang menanyakan seperti itu juga karena mencoba tapi belum lanjut. Hmm, dengan gimana Bun? Mudah-mudahan nanti ada rekamannya ya. Nanti bisa kelihatan lagi, diulang lagi ya.
Begitu, oke. Terima Ya, kasih sekali. Ya, ya. luar biasa Bunda, ini sangat bermanfaat karena teman-teman selama ini untuk pengawas dalam pendampingan belum sampai di situ. Ya, hanya membaca, membuka rapor pendidikan dan belum sampai menyematkan untuk 8 tadi prioritas dan sampai dengan memberikan, menuliskan dengan kode-kode rekeningnya juga. Karena itu yang terbaru ya. Iya, betul. Nah, ini pasti tidak hanya sekali dua kali. Kalau yang akan bertanya, mohon maaf. Untuk materi kali ini, kita cukupi ini dulu karena masih ada materi Bunda Iin. Sehingga Ya, nanti teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, boleh tulis di chat. Nanti akan kita sampaikan kepada panitia dan mungkin Bunda Nunung nanti memungkinkan bisa menjawab, boleh gitu nggih, melalui iya, iya. online ataupun offline gitu. Baik, terima Sebentar kasih saya sekali. jawab, Bu. Di Bu mana? Aisyah ya. Dalam? Pertanyaan yang disampaikan tadi saya jawab supaya tidak penasaran karena belum Oh, dijawab baik. Bu Nunung. Oke, Boleh, oke. boleh Pak Ketua. Jadi Baik. yang tidak Bapak bisa Ketua dibuka, silakan. ya. Jadi tanda yang tidak bisa dibuka tadi untuk masukkan eh, file ya, itu harus login dulu. Harus Hmm. login melalui akun masing-masing. Yo, Akun Gmail masing-masing. terjawab ya. Jadi Hmm. ya, ya. Saya juga tadi kendala itu saya coba Hmm. harus masuk login dulu ya. Jadi tidak hanya langsung buka akun Grok ya, tapi harus login dulu baru bisa digunakan untuk memasukkan file data Excel dari rapor pendidikan. Terima kasih Iya. itu. Ya, Saya Pak coba. oke. Ketua, Pak Ketua, Ya, ya. dikit nih, kita janji yuk. Kita dari EPTKI ada kelanjutannya loh. Oh Kalau ya. nanti Ibu dan Bapak pengen laporan hasil pendampingan yang buat dimasukin ke Ekin, udah ada kita. Tapi nanti ya untuk acara selanjutnya ya Pak Oke. Ketua ya. Insya Allah Bagus. ya. Ya, Tunggu tanggal insya Allah. mainnya di Ya. EPTKI Sama berikutnya. sekali. Oke, teman-teman, ini Mantap, masih Bu. ada. Mantap, mantap. Setuju. Iya, ada kelanjutan. Beberapa teman-teman ini masih berharap karena belum maksimal untuk melakukan pendampingan dalam khususnya membuka bedah raport pendidikan ini. Begitu, mungkin Pak Ketua nanti akan mengagendakan lagi, tidak harus 1 semester, nggih, karena menurut kebutuhan teman-teman ini juga segera membuat laporan TW2 yang selama ini mendampingi untuk eh, bedah rapor itu, ya. Jadi memasukkan SKP tadi ya, laporannya ke pengawasan teman-teman belum sampai di sini, Pak Ketua. Mungkin tidak usah menunggu lama, akan kita Ya, agendakan nanti kita kembali. bahas lagi, Betul ya, oke. teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih sekali Bunda Nunung atensinya dan semuanya. Nanti ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Kita upload dulu untuk Bunda Nunung ya. Baik, Bapak Ibu semuanya eh, yang belum berkesempatan sholat bisa sholat dulu dan ini kita akan melanjutkan. Mohon maaf kalau mengikuti jadwal, Bunda, karena memang ini penting sekali, nggih. Jadwalnya sampai jam 12. Namun demikian, karena masih di sini kita cek masih ada peserta 500, nggih. Masih ada peserta 500, ini artinya masih tetap antusias teman-teman mengikuti Bu Bapak dan kita akan melanjutkan begitu ya Bunda Nunung yang akan dilanjutkan materi oleh Bunda Iin. Bunda Iin, halo, apakah izin sudah bergabung? Izin saya ke belakang. Belum sholat. Belum sholat? Bentar. Baik, Ibu Bapak akan kami sampaikan.